Halo cuy, jadi sekarang gua libur dan lagi pengen santai-santai aja sambil makan gorengan. Sekarang libur karena bos gua pada jalan-jalan. Bos gua jalan-jalan, gak tahu kemana. Kalau makan gorengan, terus vibe-nya lihat ke pegunungan. Jadi pengen pulang gua, keinget rumah. Mana asin lagi gorengannya. Bentar gua makan gorengan dulu, oke? Kalian liatin aja dulu, asin banget gorengannya, sumpah. McLaren cuy, gue mau cerita soal ini, apa ya namanya, gue gak ngerti dengan pola pikir orang-orang seperti ini. Semalam sebenarnya gue pernah lihat di beberapa kasus soal berita yang nampilkan, jadi ada anak minta sesuatu ke orang tuanya, terus orang tuanya nggak ngasih, lalu si anaknya memukul orang tuanya sampai babak belur. Ada juga kasus yang waktu itu gue lupa di mana, si anak minta sesuatu terus dibunuh sama anaknya. Maksud gue tuh gak ngerti cara pola pikir orang-orang seperti itu, padahal nyari duit itu kan susah ya, dan nyari duit itu nggak segampang yang kalian pikirkan. Karena nyari duit itu bukan kita kerja satu hari terus dibayar 10 juta, bukan. Kita kerja 2 hari dibayar 15 juta, bukan. Sistem bekerja tuh tidak seperti itu cuy. Buat kalian yang suka ngerengek-rengek minta sesuatu ke orang tua, nyari duit itu bener-bener sesusah itu, secapek itu. Gua saranin buat kalian yang sekarang baru lulus sekolah terus gabungnya sama orang-orang pengangguran, saran gua sih lo jauhin orang-orang pengangguran, karena itu akan mempengaruhi diri lo sendiri, serius. Karena pasti lo akan melihat, wah kayaknya enakan jadi kayak mereka deh, kayak pengangguran deh, enakan pengangguran deh. Maksudnya kayak bangun tidur, makan, ngopi, main, tidur, bangun tidur, makan, ngopi, main, tidur, gitu aja terus berulang kali, hari demi hari kayak gitu cuy. Gua saranin mulai dari sekarang, kalau misalkan kalian suka bergaul dengan orang-orang yang suka nganggur, yang hidupnya dihabiskan dengan nganggur gitu, gua saranin lo jauhin mereka, karena itu akan mempengaruhi diri lo sendiri. Gua saranin sih kayak gitu ya. Menurut gua pribadi, kerja emang capek, tapi lo akan mendapatkan sesuatu yang berharga dalam proses kerja lo, dalam proses nyari uang lo akan mendapatkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup lo, mendapatkan pengalaman paling berharga, pokoknya mendapatkan banyak hal yang berharga dalam hidup lo. Jadi gua saranin jauhin orang-orang yang pengangguran, jauhin. Biarin mereka kerjanya misalkan makan tidur main kayak gitu, biarin. Kalian jangan tertarik dengan situasi mereka, jangan. Lebih seru kerja, bener, walaupun capek tapi seru. Lo bisa beli sesuatu dari kerja keras lo bisa dapat pengalaman berharga dari kerja lu, pokoknya banyak hal yang lo dapetin deh. Jadi gua saranin jauhin orang-orang yang pengangguran. Dan buat apalagi kalau kalau lo orang miskin, maksudnya kayak gua juga orang nggak punya. Sebenarnya mungkin buat orang-orang yang masih sekolah, gua saranin kalau lo miskin, kalau lo nggak punya, kalau lo orang nggak punya, orang tua lo nggak punya gitu, dua hal itu lo salah satunya tuh harus punya. Contoh kayak gini, misalkan lo miskin nih, seenggaknya lo jangan goblok kayak gua. Ini resiko orang goblok, jadi lo harus kerja kesana kesini gak jelas gitu loh. Udah miskin, goblok, repot coy, repot. Mungkin kalau misalkan gua nggak akan kerja di Taiwan cuy. Gue mendingan kerja, bisa aja gue jadi direktur, manajer ya kan, karena gua nah berhubung gua goblok, gua harus jauh-jauh kerjanya sampai ke Taiwan. Itu yang pertama, jangan goblok. Kalau lo miskin jangan goblok. Yang kedua, kalau lo miskin jangan males kerja. Udah miskin, goblok, malas kerja, udah selesai hidup lu, selesai. Enggaknya pinter lah, iya kan? Pokoknya salah satu dari ini tuh lo harus punya cuy. Kalau goblok ya lo harus pinter. Kalau lo pinter, ya apa sih, lo malas kerja,
Apa sih gue ngomong apa sih anjing? Pokoknya intinya kalau lo miskin jangan goblok, jangan males kerja, itu aja lah. Karena apa ya? Hal yang paling gue sesalkan itu gua itu kenapa dulu belajar nggak bener. Maksud gua kalau misalkan gua tahu nih ke depannya kalau misalkan gua suka kerja, gua seneng lah nyari duit, terus gua pinter nih, wah mungkin itu jadi privilege yang sangat membagongkan ya nggak sih. Gua bisa aja jadi diangkat jadi manajer atau apa gitu karena pinter terus rajin bekerja. Ya berhubung gua goblok jadi ya begini. Nah jadi buat kali ya, buat lu yang suka minta uang, balik lagi ke tadi, minta uang, nendang-nendang pintu, pokoknya ngegampangin banget apa minta uang ke orang tua lu harus berpikir lebih jauh sih. Mungkin lu harus diruqyah dulu lah biar lu sadar. Karena apa ya, gue masih jengkel banyak orang-orang yang kayak gitu cuy, kayak ngegampangin cari uang. Kayak contoh nih, gua kasih contoh. Gua kan di Taiwan itu lumayan lama ya. Sudah ini tuh kalau nggak salah tahun kelima. Wah, ada laler lagi goblok. Gua itu di sini tahun kelima. Dan gua di sini selama gua di Taiwan, gua nggak pernah sama sekali bikin status atau bikin video di sosial media tentang keluh kesah gua. Kayak misalkan gua bikin video gitu kayak, aduh, ya Allah, kenapa sih hidup aku seperti ini? Kenapa hidup aku sesusah ini? Tidak pernah cuy, saya tidak pernah seperti itu. Karena gue tahu di luar sana banyak orang yang lebih susah menjalani hidupnya, tapi tidak berisik. Jadi gue, ya kenapa gue harus berisik gitu loh. Karena mungkin masalah gue tuh masalah belum seberapa dibanding orang-orang lain. Laler bro, kayak gitu cuy. Terus yang gua nggak ngerti pas gua kerja di Taiwan ya, banyak banget orang-orang jadi so akrab, sok-sokan nanyain kabar. Weh, gimana, apa kabar? Sehat? Gua tahu nih ujungnya kemana nih. Dan bener aja ujungnya minjem duit. Dan gua ngerasa kayak apa sih nih orang dateng nanya-nanya kabar, ujungnya minjem duit. Gua sekarang sangat menghindari, sangat menjauhkan diri dari orang-orang tersebut, orang-orang yang kayak gitu, karena mereka gak penting lagi di hidup gua, sumpah. Yang ada di pikiran mereka itu kayak gini, gua kerja di Taiwan pasti banyak duit, pasti seneng, wah pasti gini gitulah, seneng lah hidupnya. Tidak coy, kenyataannya nggak seperti itu. Lo harus melewati banyak langkah-langkah yang harus lo langkahin. Pertama, lo butuh pengorbanan, lo butuh apa ya, apa sih anjing, lalu cewek gua nggak fokus. Pokoknya banyak banget yang dikorbankan, maksud gua itu. Dan juga gua tuh di sini gak setiap saat megang duit bangsat. Gua tuh di sini kayak ya digajinya sebulan sekali. Nah, sambil nunggu sebulan sekali itu gua kan harus melewati 30 hari tuh, ya kan? Kayak misalkan setiap harinya gue harus melewati waktu, melewati capek, melewati rasa males, melewati rasa lelah, melewati banyak, pokoknya banyak banget yang harus gue lewati untuk bisa mendapatkan uang gue. Kayak gitu. Jadi jangan pikir kerja di luar negeri selalu pegang uang, kagak bangke. Kagak. Mungkin gitu aja lah, gue lagi pengen santai cuy, lagi pengen menikmati pagi hari ini sambil makan gorengan. Jadi buat kalian, ingat kata-kata gua, kalau lo miskin lo jangan goblok. Kalau lo miskin lo jangan malas kerja, itu aja sih. Jangan kebanyakan gengsi. Kalau lo gengsi lo mati sendiri, repot. Ya udah kalau gitu, thank you banget udah nonton. Kalau kalian suka dan video gua yang gak tahu ngomongin apa sih gua kagak ngerti, boleh banget di like, comment, subscribe, dan sampai bertemu di video gua berikutnya.